Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas materi tentang jaringan berbasis luas atau WAN. Materi kita masih tentang dasar-dasar routing dan ini adalah part keempat. Ini part terakhir yang akan kita bahas tentang dasar-dasar routing. Nah, ini lanjutannya. Link Control Protocol atau LCP akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menangani berbagai batas dari ukuran paket. Yang kedua, mendeteksi kesalahan konfigurasi yang umum. Yang ketiga, mengakhiri jalur. Dan yang keempat, memastikan ketika jalur berfungsi baik atau ketika sedang rusak. Nah, 3 kelas dari LCP atau Link Control Protocol Frame yang digunakan untuk PPP atau Point to Point adalah frame pembangunan jalur digunakan untuk membangun dan mengkonfigurasi jalur. Yang kedua, frame terminasi jalur digunakan untuk mengakhiri jalur. Dan yang ketiga, frame pemeliharaan jalur digunakan untuk mengatur dan melakukan debug terhadap jalur. 3 sesi pembangunan PPP. Yang pertama itu fase pembangunan jalur. Pada fase ini perangkat PPP mengirim LCP frame untuk mengkonfigurasi dan mengetes jalur data. Frame LCP berisi configuration option file yang memungkinkan perangkat untuk menegosiasikan pilihan yang digunakan, seperti misalnya maksimum transmission unit atau MTU, kompresi dari berbagai field PP dan protokol autentikasi field. Yang kedua ada fase authentication. Setelah jalur dibangun dan protokol autentikasi diputuskan, maka melakukan proses autentikasi. Autentikasi jika digunakan mengambil tempat sebelum memasuki fase protokol network layer. Nah, sebagian dari fase ini LCP juga memperbolehkan sebuah pilihan untuk memastikan kualitas jalur. Bagian yang terakhir itu ada fase protokol network layer. Pada fase ini perangkat PPP mengirim paket NCP. Apa itu NCP? NCP ini Network Control Protocol untuk memilih dan mengkonfigurasi satu atau lebih protokol network layer seperti IP. Setiap protokol network layer yang telah dikonfigurasi, satu paket dari setiap network layer dapat dikirimkan melalui jalur. Jika LCP menutup jalur, hal tersebut diinformasikan ke protokol network layer sehingga mampu melakukan aksi yang sesuai. Nah, telah habis pembahasan kita. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini tugas kalian. Buatlah penjelasan secara singkat dari materi-materi yang telah diberikan tentang terbentuknya. Yang pertama ARP, yang kedua enkapsulasi ADLC, dan yang ketiga enkapsulasi PPP, dan dikumpulkan di kertas double folio pada hari Sabtu. Selesai sampai di sini materi kita. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.